Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pendidikan, cita-cita, dan harapan. Pendidikan sebagai salah satu sarana mencetak generasi penerus agama dan bangsa untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan pengembangan potensi rohani dan jasmani manusia, sehingga membentuk manusia yang beriman dan berilmu secara berimbang. Dalam hadis riwayat Ahmad mengenai pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, yaitu barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi disebutkan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Dua hadis tersebut menekankan bahwa seorang mukmin haruslah berilmu guna mencapai cita-citanya. Dan dengan ilmu tersebut juga bisa membuat seorang mukmin semakin mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan semakin meningkatkan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Cita-cita seorang penuntut ilmu atau pelajar sesuai dengan hadis terbagi menjadi dua. 1. Ingin menjadi seorang yang sukses dalam harta. Kedua, ingin menjadi seorang yang sukses dalam ilmu. Dalam hadis yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah lalu dikuasakan atas dibelanjakannya pada jalan kebenaran. Seorang anak boleh bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses dan mendermakan hartanya di jalan kebaikan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang cita-cita menjadi orang sukses dalam ilmu adalah sebagai berikut. Dan seseorang yang diberi hikmah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Kesuksesan ilmu adalah sebagian kesuksesan yang lain termasuk materi juga. Cita-cita menjadi ilmuwan dan ulama sebagai kunci suatu kesuksesan atau keberhasilan baik dunia maupun ukhrawi. Di dalam Al-Quran secara khusus mengingatkan mendidik anak keturunan masa depan yang kuat dan berkualitas, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hikmah yang diambil dari surat di atas tersebut, tujuan pendidikan Islam ialah membentuk kepribadian anak didik yang kuat jasmani, rohani, dan nafsani jiwa, yakni kepribadian muslim yang dewasa. Seorang mukmin yang kuat hendaknya menggabungkan antara usaha dan tawakal. Usaha lahir dan batin dengan berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat disertai dengan berdoa, mohon pertolongan kepada Allah agar dapat melaksanakannya dengan baik. Dan selanjutnya berserah diri kepada Allah. Orang mukmin yang kuat mengetahui kegagalan itu adalah takdir Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Disitulah timbul jiwa optimis untuk tetap berjuang untuk meraih tujuan dan cita-citanya dengan semangat baru yang bersandar kepada rahmat-Nya. Harapan pendidik kepada anak didiknya adalah kesuksesan ilmu dan kesuksesan dalam harta. Kesuksesan dalam harta yang disertai dengan ilmu agama
akan membuat seorang mukmin selalu ingat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang pengusaha yang sukses dan berilmu agama akan mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Bagi seorang alim yang sukses dalam ilmu, akan mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang didapatnya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari pembalasan yang pada saat itu hati dan penglihatan menjadi goncang.